Damai sejahtera untuk kalian semua. Kalian semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kak Susan akan mengajak kalian untuk belajar tentang kehidupan seorang raja. Raja itu takut akan Tuhan dan selalu minta hikmat Tuhan untuk mengatasi semua masalah hidupnya. Nama ayah dari raja ini adalah Raja Daud. Nama ibunya adalah Batsheba. Kira-kira kalian bisa tebak siapa nama raja itu? Kak Susan akan jawab berikut ini di dalam doa. Kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kalian lipat tangan, siapkan hati, tutup mata supaya kita konsentrasi berdoa. Tuhan Yesus, kami datang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami, urapi kami, beri kami kekuatan Tuhan, supaya bisa konsentrasi mendengarkan, bisa mengerti, dan terutama bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kami, supaya selalu hidup seperti Raja Salomo yang takut akan Tuhan dan selalu minta hikmat Tuhan untuk mengatasi semua masalah hidupnya di dalam setiap langkah hidupnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, sebelumnya kita angkat satu lagu pujian berikut ini. Nah, adik-adik, sudah pada tahu kan raja siapa? Hari ini kita mau mendengar cerita tentang Raja Salomo. Salomo ingin menjadi raja yang baik. Suatu hari dia berdoa, menyembah, dan memberi persembahan kepada Tuhan. Dan malam harinya, Tuhan datang kepadanya dalam mimpinya. Salomo, karena engkau mengasihi dan taat kepadaku, maka aku akan memberikan kamu apapun yang kamu minta. Salomo berkata, ya Tuhan, engkau mengangkat aku menjadi raja atas bangsamu. Tapi aku tidak tahu bagaimana menjadi raja yang baik. Aku membutuhkan pertolonganmu untuk melakukan yang benar. Berikanlah kepadaku berkat dan ajarkan aku untuk menjadi raja yang baik, supaya aku dapat memimpin bangsamu. Tuhan sangat senang mendengar doa Salomo.
Maka kata Tuhan, Aku akan membuat engkau penuh hikmat. Tidak akan pernah ada seorang pun seperti engkau. Aku akan menolong engkau menjadi raja yang baik dan memimpin bangsaku. Kira-kira hikmat itu apa ya adik-adik? Firman Tuhan berkata di Mazmur 111 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Nah, adik-adik, hikmat itu berasal dari Tuhan, dan hikmat itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tuhan menjadikan Salomo seorang raja yang bijaksana. Satu hal yang Salomo harus lakukan sebagai raja adalah memutuskan dengan bijaksana antara yang benar dan yang tidak benar. Tidak lama setelah itu, dua wanita datang kepada Salomo. Seorang dari keduanya menjelaskan, wanita ini dan aku tinggal di rumah yang sama. Aku melahirkan anak laki-laki, dan 2 hari kemudian ia juga melahirkan bayi laki-laki. Lalu pada suatu malam bayinya meninggal. Tetapi ketika aku sedang tertidur, ia menaruh anaknya yang sudah mati di dekatku dan mengambil bayiku. Ketika aku terbangun dan melihat anak yang mati itu, aku tahu bahwa itu bukanlah anakku. Mendengar itu, wanita yang lain berkata, "Tidak, anak yang hidup itu saya yang punya, dan yang mati ini adalah anaknya." Wanita yang pertama menjawab, "Tidak, anak yang mati itu kau yang punya, dan yang hidup itu aku yang punya." Begitulah keduanya wanita ini bertengkar. Sesudah itu Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang di depan raja. Kata Salomo, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah kepada yang lain." "Jangan!" teriak ibu yang sebenarnya dari bayi itu. "Mohon jangan dibunuh bayi itu, berikanlah kepadanya." Tetapi wanita yang lain berkata, "Jangan berikan kepada siapapun, penggallah." Akhirnya Salomo berbicara, "Jangan bunuh anak itu, berikanlah kepada wanita yang pertama. Dialah ibunya yang sebenarnya." Salomo tahu hal itu, sebab ibu yang sebenarnya akan mencintai bayi itu sampai-sampai ia rela memberikannya kepada wanita yang lain, supaya anak itu tidak dibunuh. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Salomo, maka takutlah mereka kepadanya, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Halo lagi adik-adik, kalian baru saja melihat video tentang Salomo yang selalu meminta hikmat dari Tuhan untuk menyelesaikan semua masalah hidup Salomo, termasuk masalah tentang 2 wanita yang memperebutkan seorang bayi yang masih hidup. Dan hikmat Tuhan dalam cerita Salomo ini adalah wanita yang menginginkan bayi tersebut tidak terluka, dialah ibu yang sebenarnya dari bayi tersebut. Nah, kita harus belajar meniru seperti hidup Salomo yang selalu meminta Tuhan untuk menambah-nambahkan hikmat yang baru. Kenapa? Karena adik-adik di dalam hidup ini kita akan selalu menemui masalah yang baru dan masalah yang baru lagi. Sehingga kita perlu minta kepada Tuhan untuk menambah-nambahkan kepada kita hikmat yang baru dan hikmat yang baru lagi. Bagaimana caranya adik-adik meminta hikmat yang baru dari Tuhan? 1, dengan cara berdoa 2 arah. Pertama, kita berdoa, ngobrol, bicara sama Tuhan. Selagi Tuhan akan berdiam diri untuk mendengarkan doa kita. Lalu kita bergantian
kita berdiam diri untuk mendengarkan hikmat Tuhan, selagi Tuhan akan berbicara kepada kita tentang hikmat Tuhan dalam bentuk kesan di dalam hati. Cara yang kedua adalah setiap hari rajin membaca firman Tuhan yang ada di Alkitab, karena kita harus mencontoh hikmat Tuhan, cara Tuhan yang benar yang tertulis di dalam Alkitab. Yuk, sekarang kita sudah tahu bagaimana kita harus punya gaya hidup untuk selalu minta Tuhan menambah-nambahkan kepada kita hikmat yang baru setiap hari. Dalam bentuk dua cara, berdoa dua arah, dan selalu rajin setiap hari membaca firman Tuhan yang ada di Alkitab. Amin. Hei teman-teman, tunggu aku. Ayo Baim buruan, udah bel masuk nih. Kemana aja kamu Im? Kok tumben kamu telat? Aku kesiangan Via. Keasikan main game baru nih semalam. Wah parah, mau ulangan main game. Kamu nggak belajar dong. Wah bener tuh. Kamu gak belajar ya semalam? Masa main game sih Im? Iya nih, aku sampai lupa belajar. Nanti aku nyontek ya sama kamu Pilo. Waduh, kok soalnya makin susah untuk dijawab ya? Shh. Waduh, aku gak bisa menjawabnya lagi. Bagaimana ya? Apa aku mencontek aja? Aku harus bantu dia. Tapi kalau kasih contekan, termasuk membantu dia dalam kebaikan tidak ya? Baim, nih lihat punya aku. Wah, Ready? Serius nih? Iya gak masalah Im. Abis aku kasihan lihat kamu bingung ngerjain ulangannya. Terima kasih ya Red. Aku lihat ya. Kalian sedang apa? Ini Pak. Kalian menyontek. Sini, kertasnya saya ambil. Ya Pak, terus kami ulangannya gimana Pak? Kalian tidak ulangan. Nilai kamu 0. Kalian saya hukum berdiri di depan kelas sampai ulangan selesai. Pertama-tama, alat-alat yang dibutuhkan adalah kertas ukuran A4, pensil, spidol atau pulpen berwarna hitam, dan alat perwarna. Langkah pertama, lipat kertas menjadi 2 bagian, lipat kembali bagian atas kertas keluar untuk menggambar wajah bagian atas dan masker. Langkah kedua, gambar pola lingkaran besar menggunakan pensil. Setengah lingkaran atas untuk wajah bagian atas, mata, alis, telinga, hidung, dan rambut. Lalu setengah lingkaran bawah untuk masker. Langkah yang ketiga, buka lipatan dan dengan pensil lanjutkan garis setengah lingkaran dari wajah bagian atas untuk menggambar wajah bagian bawah, mulut dan dagu, serta tubuh karakter. Gambar baju yang bagus ya untuk dikenakan karakter. Yang keempat, tuliskan kata-kata yang berupa sifat-sifat baik. Contohnya, cerdas, beriman, adil, bijak, pengertian, dan lain-lain yang menunjukkan siapa kalian sebagai anak Tuhan di depan gambar karakter kalian. Yang kelima, tebalkan garis-garis pensil dan tulisan menggunakan spidol agar terlihat rapi. Jangan tebalkan garis pensil yang bertabrakan dengan tulisan, lalu hapus garis pensil ketika sudah ditebalkan menggunakan spidol atau pulpen. Nah, yang keenam, sudah terlihat rapi belum? Sekarang,
Ayo warnai karakter kalian. Kalian juga boleh menghias sekitaran tulisan kalian, serta menghias masker kalian dengan menggambar motif di atasnya. Yang terakhir, jadi deh prakarya kita hari ini. Gimana, keren nggak? Jangan lupa pesan ibu ya, cuci tangan pakai sabun hingga bersih, dan selalu pakai masker kemana-mana. Jaga jarak dari orang lain, dan hindari memegang benda-benda yang tidak berasal dari rumah teman-teman. Stay safe dan stay healthy semuanya. Waktunya sekarang buat kita untuk menghafalkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal 3 ayat 13. Berbunyi, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Kak Susan ulangi, ayat hafalan kita diambil dari kitab Amsal 3 ayat 13. Berbunyi, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nah, acara kita sudah selesai. Yuk kita sekarang tutup dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur untuk semua. Di hari ini kami belajar untuk meniru Salomo yang selalu meminta Tuhan untuk menambahkan hikmat yang baru buat kami untuk menyelesaikan masalah hidup kami. Tuhan, ajari kami setiap saat untuk berdoa dimanapun kami berada. Saat kami berdiri, saat duduk, saat di ruang tamu, saat di ruang kamar, saat di sekolah, saat dimanapun juga kami berada, kami bisa bercakap-cakap dengan Engkau untuk meminta hikmat Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang berhikmat, berpengetahuan, dan bijaksana. Ajari kami juga untuk setiap hari rajin di rumah membaca firman Tuhan yang ada di Alkitab. Terima kasih Tuhan, bersama Tuhan Yesus kami pasti menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Sampai ketemu minggu depan ya. Bye. Bless